大家好，欢迎到pojok seram. 台湾跟中国的声音在哪里？ Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Kesempatan kali ini gue akan menceritakan sebuah film berjudul Under the Bed, tapi seri yang ketiga ya. Hayo kita mulai. Sebuah ranjang antik dibeli seseorang dengan harga 20 ringgit oleh seorang perempuan bernama Asia. Seorang nenek memberitahunya ada seorang penjahit wanita yang dianiaya dan meninggal di ranjang tersebut di masa sebelum kemerdekaan. Nenek pun menganjurkan sebelum tidur nyalakanlah 6 buah lilin mengitari ranjang. Sia tidak merespon perkataan si nenek. Di saat dia tidur, seorang laki-laki mendekatinya dan menggigit telinganya. Ketika dia menoleh, tidak ada siapapun di sana dan hal ini terjadi 2 kali. Merasa ada yang tidak beres, dia lalu memasang lilin di setiap sisi ranjang dan bergantian menyalakan lilin tersebut. Sekilas terlihat seperti ada kaki berbulu khas seorang pria. Di saat Asia ingin menyalakan lilin terakhir, dia ditarik ke bawah ranjang dan hanya menyisakan darah yang mengalir keluar. Selang lama berlalu, di sebuah tempat, sebuah anjing ditemukan di jalanan oleh wanita bernama Jaja. Setelah dilihat-lihat, anjing itu adalah pemberian suaminya yang bernama Jihao kepada seorang wanita yang bernama Xiao Yun. Atas permintaan Jaja, mereka pun akhirnya akan memelihara anak anjing tersebut yang diberi nama Lucky. Di seberang, seorang wanita berpakaian merah terlihat berjalan ke lorong. Jaja dihubungi seorang temannya yang mengabarkan bahwa sebuah ranjang antik sudah dikirim ke rumahnya. Jihao tampak melihat ponsel dan chatnya dengan seorang gadis. Sekedar informasi, Jaja adalah seorang artis yang baru pindah rumah karena merasa dikejar-kejar paparazzi dan dia baru keluar rumah sakit karena sebuah kecelakaan. Perempuan berpakaian merah itu tiba-tiba sudah duduk di kursi goyang sendirian. Jihao menghampiri seorang pria dan sedikit berbincang dengannya. Pria itu mengatakan kepadanya bahwa istrinya Jaja tidak pernah menganggap dia ada. Dia melanjutkan walaupun istrinya sudah keluar dari rumah sakit, dia masih ada gila-gilanya sedikit dan berpotensi menyakiti tidak hanya binatang, tapi juga manusia. Di dalam rumah, sebuah akuarium mini tiba-tiba pecah tanpa sebab. Perempuan berbaju merah misterius itu kini menuruni tangga dan seperti tidak ada yang sadar akan kehadirannya. Jaja menghampiri suaminya di luar dan bertanya sedang apa sendirian berdiri di sana. Nah, benar kan apa kata gue? Istri lu masih ada gila-gilanya. Gue yang segede bagong gini tak terlihat. Kesel. Di dalam rumah, para tukang merasa ada yang aneh semenjak mereka mengangkut ranjang antik tersebut di mana banyak terjadi kemalangan. Malamnya, Jihao kembali melihat ponsel dan chatnya bersama seorang gadis yang sama. Dia yang mengeluhkan ketakutannya selama ini yang merasa gagal menjadi seorang wanita di mana dia belum bisa mengandung. Setiap malam suaminya selalu memberikan obat yang katanya adalah obat penyubur, tetapi kenyataannya dia diam-diam menyembunyikan obat itu di bawah bantal. Malam itu suami dia merasa tidak bisa tidur. Di bawah ranjang pun seperti ada sesuatu yang menarik perhatian anjing mereka. Jihao membawa anjing kecilnya keluar dan berendam. Sesosok bayangan pun lewat di depannya. Perempuan berpakaian merah itu pun kembali terlihat di luar rumah. Dia tampak aneh, dia menyembunyikan sebilah pisau di bawah bantalnya. Malam semakin larut, wanita berbaju merah ini kini merangkak naik ke atas tangga. Dia semakin ketakutan melihat ganggang pintu kamarnya yang seperti ada yang ingin membukanya dari luar. Lampu tiba-tiba menyala dan kembali padam. Entah apa yang membuat Jia yang berpikiran ingin melihat ke bawah ranjangnya. Dia pun merekamnya dengan ponsel dimulai dari bawah ranjang lalu diarahkan ke pintu kamar. Perlahan-lahan pintu itu terbuka dan sebuah wajah muncul di sampingnya dan seperti biasa, itu hanyalah mimpi. Paginya, lagi-lagi foto seorang perempuan kembali muncul di ponsel Jihao. Dia pun berakting seperti tidak ada apa-apa di depan istrinya. Setelahnya, dia pun berpamitan untuk berangkat kerja hari itu. Di dalam mobil, dia kembali melihat ponselnya dan dilihat dari ekspresinya, dia seperti sudah melakukan dosa besar kepada gadis tersebut, entah apa itu. Di rumah, Jia dan Xiao Mei sibuk mencari anjing kecilnya yang entah keluyuran kemana. Ternyata tidak seperti namanya yang beruntung. Si Lucky ditemukan mati di semak-semak. Jia lalu memeriksa CCTV dan ternyata dialah pelaku yang menusuk si Lucky malang itu dengan pisau yang dia sembunyikan di bawah bantal. Jia pun menyembunyikan pisau dan baju bekas cipratan darah anjing kecil itu. Jia yang sedang duduk di ranjangnya seperti mendengar ada suara dan anehnya entah ulah siapa di bawah ranjang itu tergantung sebungkus ikan hias.
Jia menghubungi seorang temannya yang bernama Wang Kun dan menyuruhnya untuk mencarikan seorang ahli kimia. Makin cepat makin baik. Di tempat lain, seorang pria yang terlihat sedang mengamati cairan kimia terhenti ketika seorang lelaki mengatakan kepadanya bahwa itu yang membuat pacarmu bunuh diri, dan semua pabrik farmasi sudah mengetahuinya. Lelaki itu lalu mengingatkan bahwa ini bukan urusannya dan mereka pun sedikit berdebat. Sesuatu terjadi, alarm tanda kebakaran pun berbunyi. Semua orang berlari keluar termasuk pria yang berpakaian putih tadi yang ternyata itu adalah Ji Hao. Ada sesuatu yang janggal sewaktu Ji Hao yang sedang duduk berberes di kantornya. Dia mencocokkan foto yang ada di dompetnya dengan layar desktop yang tampaknya bukan dirinya. Tidak sampai di sana, bahkan foto name tag pada jubah kebesarannya pun tampak berbeda. Dia pun lalu mengambil gambar di depan layar desktopnya dengan ponsel. Di tempat lain, Jia berhasil mendapatkan hasil laboratorium tentang komposisi obat yang dia tanyakan. Ternyata obat pil biru itu tidak dijual bebas di pasaran yang kandungannya adalah untuk urusan psikiatri. Jika dikonsumsi dalam waktu singkat akan meringankan. Tapi jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, otak akan memanas dan menyebabkan halusinasi juga buta dengan dunia nyata. Seperti misalnya jika ada yang berdiri di depanmu, maka kau tak akan tampak dan lebih parah lagi, kau mungkin akan berlaku agresif seperti depresi dan bunuh diri. Ada kalanya membunuh binatang kecil juga bisa jadi membunuh orang lain. Jia seakan mengingat momen di mana dia menghabisi laki. Sepanjang perjalanan, Jia terus mengingat penjelasan dari ahli kimia tersebut. Dia pun menelpon temannya Wang Kun dan bertanya, jika seseorang memberitahumu seseorang ingin mencelakakan orang lain dan bila orang lain akan menyakitinya, apa yang harus dia lakukan? Wang Kun berkata orang itu harus melaporkan ke polisi dan mengatakan bahwa orang ini ingin meracuni dan memaksanya meminum racun. Tapi bagaimana jika orang itu mengatakan bahwa dia sangat mencintai orang tersebut? Jia bertanya sambil meneteskan air mata. Di tempat yang berbeda, Ji Hao yang sedang menjalani terapi akupuntur mengatakan dia tidak bisa tidur belakangan ini karena ada seorang rekan baru tempatnya bekerja terlalu banyak mengetahui tentang rahasianya. Orang itu berusia sekitar 30-an dan bukan teman yang normal, bahkan sebelumnya Ji Hao mengaku tidak mengenalnya. Di hari berikutnya, Jia tiba-tiba terbangun dan mendapati pisaunya yang sudah raib. Ketika dia akan turun dari ranjang, sebuah tangan perempuan keluar dari bawah ranjangnya. Dari kejauhan terdengar suara yang sedikit mengganggu. Jia dan Ji Hao pun mencoba mencari sumber bunyi masing-masing dari arah yang berlainan. Sesosok perempuan berpakaian merah duduk di kursi goyang dengan santainya. Ji Hao yang memeriksa ke kamarnya melihat sosok berpakaian putih yang merangkak keluar dari bawah ranjang dengan memakai masker. Dari sorot matanya, perempuan itu tampaknya adalah wanita yang ada di ponsel Ji Hao tempo hari. Dari ekspresi Ji Hao pun dia sepertinya tahu. Ji Hao melangkah masuk dan tiba-tiba wanita itu mengejutkannya dengan muncul dari balik pintu. Perempuan berbaju merah itu pun berjalan melewatinya begitu saja. Kini wanita misterius itu berjalan santai keluar dari rumah. Tak kalah horor, Jia pun tampak mengasah pisau yang diam-diam disaksikan oleh Ji Hao. Wanita yang berpakaian putih dan menggunakan masker itu pun tampak berjalan menuruni tangga. Sewaktu Ji Hao menanyakan siapa dia, lelaki yang pernah menemui Ji Hao beberapa kali tiba-tiba nongol sambil tertawa dan berkata, "Bukankah itu adalah salah satu yang sangat kau cintai?" Jia yang berada di belakang pintu sambil mengintip menjatuhkan parangnya saat menyaksikan hal tersebut. Ji Hao terlihat melakukan komunikasi dengan pria itu. Jia yang menyaksikan hal tersebut mengingat kembali omongan tentang ahli kimia tentang obat yang dikonsumsi dalam jangka panjang akan membuat orang berhalusinasi. Ji Hao pun melempar vas bunga ke arah wanita di depannya dan suara pecahan vas itu membangunkan Xiao Mei. Jia jatuh pingsan dan wanita berpakaian putih itu tampak berjalan keluar disertai dengan kertas-kertas yang berterbangan. Keesokan harinya mereka terbangun di lantai dengan ceceran kertas berserakan. Xiao Mei yang menyaksikan keanehan semalam pun sudah tidak tahan dan pingin minggat tapi dicegah oleh Ji Hao. Xiao Mei tetap memohon kepada Jia dengan mengatakan ada hantu di rumah itu dan dia juga mendengar pembicaraan para tukang pada saat mengantar ranjang yang katanya pernah ada yang mati di ranjang tersebut. Jia dan Ji Hao mulai membahas tentang hantu yang dibicarakan Xiao Mei sambil memutar kembali CCTV yang merekam kejadian anjing mereka yang terbunuh.
Di mata Jihao, dalam CCTV itu tampak seorang pria di samping Jia yang tidak asing lagi, yaitu Xiao Tianxin. Di dalam video itu juga dia menyuruh Jia untuk membunuh anjing kecil malang tersebut. Setelah menyaksikan itu, Jihao langsung tancap gas entah kemana. Jia dan Xiao Mei membongkar sebuah box yang di dalamnya terdapat foto-foto masa sekolah suaminya dulu dan mencoba mencari tahu orang yang bernama Xiao Tianxi, tapi kenyataannya orang yang bernama Xiao Tianxi itu tidak pernah ada. Xiao Mei menceritakan dulu di kampungnya beredar cerita tentang seseorang jika mati dan tidak bisa bereinkarnasi, maka dia akan kembali ke ranjang di saat dia mati dulu dan kembali untuk mengajak orang-orang untuk mati. Orang-orang tersebut akan mengalami sakit aneh, bahkan dokter pun tidak sanggup mengobati. Di tempat lain, Jihao ternyata ke tempat di mana dia bekerja dan menanyakan rekan baru mereka yang bergabung bernama Xiao Tianxi. Semua orang mengaku tidak mengenalnya, bahkan tidak pernah tahu nama itu. Akhirnya Jihao menemukan Xiao Tianxi dan langsung menghajarnya. Sekilas Jihao seperti berantem dengan tembok, tapi bayangannya mereka benar tonjok-tonjokan. Xiao Tianxi pun menjatuhkan Jihao dan pergi begitu saja. Di tempat lain, Jia menemui temannya Wang Kung yang memberikan ranjang hantu itu dan memarahinya. "Sampean iki kurang ajar, ngirim ranjang hantu. Maksudnya opo toh? Omong kosong macam apa itu? Wong iki belinya larang," sambil memperlihatkan web di mana dia memesannya dulu. Wang Kung mengetahui web itu dari asistennya dan ternyata asistennya juga tahu dari temannya yang lain. Teman yang hanya dia kenal lewat sosial media dan belum pernah bertemu sama sekali. Dia pun ingin bertemu dengan pembuat ranjang tersebut. Di tempat lain, Jihao masih kejar-kejaran dengan Xiao Tianxin sampai di sebuah tempat di mana di sana terdapat foto Jihao yang berpose bersama perempuan lain. Tidak hanya foto, tetapi ada seorang wanita yang sedang duduk di ranjang. Jihao pun seakan tidak melewatkan kesempatan. Kembali ke Jia. Ketika asisten Wang Kung memperlihatkan foto teman yang dimaksud itu, ternyata wanita yang sama dengan wanita yang ada di foto bersama Jihao. Jia pun langsung mengingat momen Jihao yang bertemu hantu wanita di tangga rumahnya dulu. Jihao yang berada di kamar itu seakan mengingat momen-momen dia bersama perempuan itu yang berkata, "Sejak aku dilahirkan sampai sekarang, kau orang pertama yang menolakku. Aku akan membuatmu menderita bahkan melebihi kematian." Setelah mengatakan itu, perempuan tersebut lalu menyemburkan darah. Jihao pun menangis sambil melihat ke arah ranjang. Jia dan Xiao Mei berencana memanggil paranormal di kampung Xiao Mei. Kembali lagi di masa waktu Jihao menjalani prosedur akupuntur. Di saat itu dia melanjutkan mengatakan, "Ini terlalu sulit. Seharusnya aku tidak melakukan ini. Ini bukan salahmu." Akhirnya sampailah di momen paranormal yang mengadakan ritual di kamar dengan Jia dan Jihao yang tidur di ranjang tersebut. Setelah itu ranjang pun dikeluarkan dan mereka semua dibawa ke sebuah tempat dan melanjutkan ritual. Wang Kung merasa ini semua konyol dan tidak masuk akal. Orang berpendidikan tidak akan percaya akan hal seperti ini. Malamnya Jia berkata kepada suaminya masalah tentang Ma Xiaoyun telah berakhir. Jia menghiburnya bahwa ini semua bukanlah salahnya. Xiaoyun hanyalah seorang gadis yang terlahir di keluarga kaya dan selalu arogan kepada semua orang. Kita sudah membuang dan mengadakan ritual pada ranjang bekas Xiaoyun dan dia tidak akan kembali mengganggu kebahagiaan kita, sambungnya. Malamnya, Jihao merasa bau tempat tidur dan semua yang dipakainya masih sama. Dia pun melihat ke bawah lantai dan sepasang tangan merangkak keluar dari bawah ranjang. Seorang perempuan berpakaian putih berjalan masuk sambil membuka maskernya. Di mata Jihao, perempuan itu terlihat double, satu berpakaian putih dan satunya lagi berpakaian merah sambil berkata, "Wu Juhao, aku akan membuatmu bernasib buruk daripada kematian." Jia yang terbangun segera menyalakan lampu. Setelah dia kembali, lampu pun padam dengan sendirinya. Sekarang Jihao tiba-tiba tertawa dan memanggil nama Ma Xiaoyun. Dia pun mengoceh dan menantang Ma Xiaoyun. Jia keluar dan bertemu dengan Xiao Mei. Mereka lalu mencoba menyalakan saklar listrik tapi gagal. Mereka pun menghampiri Jihao dan Jia langsung menggamparnya. "Hei, datang-datang main gampar, cari mati ya?" Tapi dari gamparan itu justru menyadarkan Jihao. Mereka pun lalu pergi mencari kerangka ranjang itu dan kembali menghancurkan juga membakarnya. Keesokan harinya di kantor, Jihao merasakan kehadiran Xiao Tian. Ketika dia baru hendak bertapa di toilet, Xiao Tian mengetok-ngetok dari depan dan mengatakan, "Kau membunuh orang. Bagaimana bisa kau merasa nyaman?"
konsentrasi pun buyar. Jihao pun mencari Xiao Tian dan menemukannya di bilik toilet sebelah. Seorang bapak-bapak terheran melihat Jihao yang berbicara sendiri. Baru saja Jihao memalingkan wajahnya ke arah bapak itu, Xiao Tian sudah menghilang. Jihao membuka dompetnya dan mengatakan bahwa dia berbicara dengan orang ini sambil menunjuk foto yang ada di dompetnya yang sebenarnya adalah dia. Di rumah, Jia mengundang beberapa wartawan untuk membuktikan kebenaran ada apa tidaknya hantu. Malamnya seseorang tampak masuk ke sebuah ruangan yang disaksikan oleh Jia. Dia pun membangunkan para wartawan dan ketika seorang gadis berpakaian putih menaiki tangga, wartawan lalu menjepretkan kamera mereka untuk mendapatkan gambar gadis itu. Nah, kalau udah kegap, dia pun marah. Dan saking tegangnya dijepret sana-sini, dia pun tersandung jatuh. Xiao Mei datang bersama polisi dan mengatakan gadis ini adalah kembaran Ma Xiaoyun. Selama ini dia tinggal di luar negeri dan baru kembali sepekan lalu yang bernama Ma Xiaoyue. Setelah sadar, gadis itu melanjutkan dramanya dengan mengatakan akan membalas dendam untuk kakaknya. Jia menunjukkan hasil dari kedokteran yang mengatakan bahwa Xiao Mayun menderita kanker. Saudara kembarnya pun akhirnya percaya bahwa kakaknya bunuh diri karena itu. Tapi sesungguhnya salah satu faktor pendukung yaitu Jihao yang memutuskan dia karena sudah tidak tahan lagi dengan Ma Xiaoyun yang selalu mengekangnya. Di hari terakhir itu, Ma Xiaoyun meminta Jihao untuk menciumnya untuk terakhir kali dan sebelumnya dia menenggak jus yang sudah diisi racun. Di saat itulah Xiaoyun mengatakan kalimat, "Sejak aku lahir sampai sekarang kau orang pertama yang pernah menolakku dan aku akan membuatmu menyesal, menderita melebihi kematian." Setelah itu dia pun menyemburkan darah dan mati di ranjang tersebut. Jia adalah artis porno yang selalu merasa tidak aman dan dimata-matai paparazzi dan mungkin dari itulah dia selalu menaruh pisau di bawah bantal. Sedangkan yang membunuh anjing kecil itu adalah kembaran Ma Xiaoyun yang sengaja menciptakan teror dan membuat ilusi seakan-akan Jialah yang melakukannya. Xiao Tian tentu saja hanya halusinasi yang tercipta dari rasa bersalah Jihao selama ini. Tamat. 谢谢已经观赏，不要忘记订阅、按赞以及分享，再见。 See you!